Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala, NIM 12420120802, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang alur tahapan perkara dan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pendaftaran perkara di Pengadilan Agama tentang cerai gugat. Untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester pada matkul administrasi peradilan. Baiklah, di sini saya akan membahas dulu tentang pengertian cerai gugat. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami melalui pengadilan agama bagi pasangan yang beragama Islam. Dasar hukum cerai gugat terdapat dalam kompilasi hukum Islam pasal 132 ayat 1 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu tentang persyaratan administrasi cerai gugat. Sebelum mendaftarkan perkara cerai gugat, penggugat harus menyiapkan beberapa dokumen sebagai berikut, yaitu yang pertama surat gugatan cerai. Surat gugatan ini berisi tentang identitas penggugat dan tergugat, posita atau juga disebut dasar atau ulasan gugatan. Setelah itu petitum, tuntutan yang diminta kepada hakim, dan selanjutnya tanggal dan tanda tangan penggugat atau kuasa hukum. Selanjutnya yang kedua yaitu fotokopi buku nikah. Fotokopi kutipan akta nikah yang telah diberi materai dan dilegalisasi. Yang kedua itu buku nikah asli dibawa untuk dicocokkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu fotokopi KTP penggugat, kartu tanda penduduk yang masih berlaku dan disesuaikan dengan domisili penggugat. Dan yang keempat itu fotokopi kartu keluarga sebagai bukti susunan keluarga dan domisili. Dan yang kelima surat kuasa jika menggunakan kuasa hukum. Selanjutnya itu dokumen pendukung lainnya, yaitu apabila diperlukan seperti akta kelahiran anak, bukti nafkah, bukti perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga, dan surat keterangan domisili. Selanjutnya itu membayar panjar biaya perkara. Biaya perkara meliputi biaya pendaftaran, biaya proses, biaya pemanggilan para pihak, biaya redaksi, dan biaya materai. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan perkara secara prodeo, yaitu secara gratis dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau juga disebut dengan SKTM atau kartu bantuan sosial yang masih berlaku. Selanjutnya yaitu alur tahapan perkara cerai gugat di pengadilan agama. Yang pertama yaitu pengajuan gugatan, yaitu penggugat datang ke pengadilan agama yang berwenang sesuai domisilinya dan menyerahkan surat gugatan, dokumen persyaratan, dan membayar panjar biaya perkara. Selanjutnya yaitu yang kedua menunjukkan majelis hakim. Ketua pengadilan agama menetapkan majelis hakim yang memeriksa perkara, panitera pengganti, dan hari sidang pertama. Tahap ini dilakukan setelah perkara terdaftar secara resmi. Selanjutnya yaitu pemanggilan para pihak. Jurusita atau jurusita pengganti memanggil para pihak secara resmi, yaitu kepada penggugat dan tergugat. Pemanggilan harus dilakukan secara patut sesuai ketentuan hukum acara. Yang keempat yaitu sidang pertama dan upaya perdamaian. Pada sidang pertama, hakim memeriksa identitas para pihak, menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, dan mengupayakan perdamaian. Apabila kedua pihak hadir, hakim wajib mengarahkan para pihak untuk mengikuti mediasi.
Yang kelima yaitu proses mediasi. Mediasi dilakukan oleh mediator yang ditunjuk pengadilan. Kemungkinan hasil mediasi itu ada dua. Yang pertama berhasil dan yang kedua tidak berhasil. Perkara mediasi berhasil itu selesai dengan akta perdamaian, dan yang tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan ke persidangan. Yang keenam yaitu pembacaan gugatan. Penggugat atau kuasanya membacakan isi gugatan yang diajukan kepada majelis hakim. Gugatan memuat kronologi permasalahan rumah tangga, alasan perceraian dan tuntutan yang dimohonkan. Dan yang ketujuh yaitu jawaban tergugat. Jawaban tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban tertulis, bantahan terhadap gugatan, dan pengakuan terhadap sebagian atau seluruh gugatan. Dan yang kedelapan yaitu ada replik dan duplik. Replik adalah tanggapan penggugat atas jawaban tergugat, sedangkan duplik tanggapan tergugat atas replik penggugat. Tahapan ini bertujuan memperjelas pokok sengketa yang diperselisihkan. Dan yang kesembilan yaitu ada pembuktian. Tahap pembuktian merupakan tahap yang sangat penting. Bukti surat misalkan buku nikah, KTP, KK, surat lainnya. Bukti saksi biasanya minimal 2 orang saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga para pihak. Bukti lainnya seperti foto, rekaman, dokumen elektronik, bukti lain yang sah menurut hukum. Kesimpulan, setelah seluruh alat bukti diperiksa, para pihak dapat menyerahkan kesimpulan tertulis yang berisi fakta-fakta yang terbukti, pendapat hukum masing-masing pihak. Dan yang ke-11 yaitu musyawarah majelis hakim. Majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan untuk menilai alat bukti, menentukan fakta hukum, dan menetapkan putusan. Tahap ini dilakukan secara tertutup. Dan yang ke-12 yaitu pembacaan putusan. Hakim membacakan putusan yang dapat berupa mengabulkan gugatan, menolak gugatan, dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Apabila gugatan dikabulkan, maka perkawinan dinyatakan putus karena perceraian setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang ke-13 yaitu upaya hukum. Pihak yang tidak menerima putusan dapat mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu ada penerbitan akta cerai. Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menerbitkan akta cerai sebagai bukti resmi putusnya perkawinan. Akta cerai dapat diambil oleh para pihak sesuai prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama. Proses dapat disimpulkan proses cerai gugat di Pengadilan Agama dimulai dari pendaftaran gugatan, pemeriksaan administrasi, penunjukan majelis hakim, pemanggilan para pihak, mediasi, pemeriksaan persidangan, pembuktian hingga putusan dan penerbitan akta cerai. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.